Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvin Jafar, Prodi Pendidikan Kimia kelas B tahun 2020. Baik, tujuan utama saya dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan STEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis STEM pada materi kimia. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian STEM, kemudian yang kedua yaitu pengertian korosi, yang ketiga mengapa materi ini sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian yang keempat yaitu menganalisis keberadaan STEM pada materi korosi ini. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian STEM. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu STEM. Nah, pada video kali ini saya akan mengulang kembali apa itu STEM. Jadi, STEM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan yang profesional. Baik, yang kedua yaitu pengertian korosi. Nah, pada materi korosi ini saya mengambil contoh yaitu paku berkarat. Nah, korosi adalah kerusakan atau di mana logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara itu mengalami reduksi. Nah, karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O. Nah, suatu zat padat yang berwarna yaitu coklat hingga ke merah-merahan. Nah, kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu mengapa sih materi ini sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini alasannya karena dalam kehidupan sehari-hari korosi banyak kita jumpai terjadi pada berbagai jenis logam seperti besi, paku, dan masih banyak lagi yang berbahan dasar logam. Dan ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Dan banyak kita jumpai misalnya pada bangunan-bangunan seperti lainnya yaitu jembatan berkarat, rel kereta yang berkarat sehingga kereta tidak bisa berjalan di rel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis keberadaan STEM pada materi korosi. Nah, sains yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu kimia yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira mengapa sih paku itu bisa berkarat? Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi. Nah, sedangkan oksigen atau udara tadi akan mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat hingga kemerah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu yang berhubungan dengan sains pada materi korosi ini. Kemudian kedua yaitu teknologi, yaitu alat yang membantu dalam proses pembelajaran atau berupa inovasi yang kita dapat. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi korosi pada paku atau besi tersebut? Nah, setelah kita mendapat masalah bahwa paku bisa berkarat, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari solusi atau inovasi untuk mengatasi pengkaratan pada paku tersebut. Nah, yaitu dengan cara menggunakan
lapisan krom dengan memanfaatkan alat komputer atau mencari referensi berupa artikel dalam menggunakan lapisan krom tadi. Kemudian yang ketiga yaitu engineering, yaitu keterampilan dalam mendesain atau memodifikasi pada komponen. Kali ini kita akan mendesain atau merancang percobaan dalam mengaplikasikan lapisan krom pada barang berbahan dasar besi berupa paku, yaitu dengan cara menyemprot lapisan krom menggunakan spray gun. Jadi, komponen utama dari engineering ini adalah bagaimana cara kita mendesain atau memodifikasi alat yang digunakan dalam menyemprot lapisan krom tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu matematik, yaitu suatu proses atau perhitungan yang sudah dilakukan dari proses sebelumnya, yaitu sains, teknologi, dan engineering. Nah, sebelumnya kita sudah mendapat masalah, yaitu mengapa paku bisa berkarat, kemudian cara mengatasi pengkaratan pada paku tersebut. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan menggunakan atau mengaplikasikan lapisan krom pada barang berbahan dasar besi berupa paku, yaitu dengan cara menyemprot lapisan krom menggunakan spray gun. Nah, pada komponen matematika ini berperan di mana dengan cara menganalisis data, menghitung massa logam pada paku sebelum berkarat dan sesudah berkarat. Kemudian berapa lama waktu yang dihasilkan sampai paku itu berkarat kembali setelah mengaplikasikan lapisan krom, dan menghitung berapa biaya produksi dalam mengaplikasikan lapisan krom tadi dengan menggunakan spray gun, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya, ilmu kimia yang merupakan bagian dari sains tentunya dapat termasuk dalam pengintegrasian bidang-bidang ilmu di pendekatan STEM, integrasi dari ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika, dapat berguna dalam pemecahan masalah yang nyata dalam bidang ilmu kimia. Nah, itulah presentasi atau penyampaian materi saya tentang analisis STEM pada materi kimia. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.